Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syar Nadib Islami dan saya di sini sebagai moderator di kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Helja Eriza, saya sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Ivan Kristianto Purba sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Meliani Cita Daily sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Turumesia Siombing sebagai pemateri keempat. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dan kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang getaran dan gelombang. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh Zia. Kepada Zia, dipersilakan. Jadi, soal yang pertama itu mengapa studi kasus ini penting. Studi kasus ini penting karena fenomena getaran tanah, khususnya yang dihasilkan oleh aktivitas pemancangan tiang, merupakan salah satu isu kritis dalam dunia teknik sipil modern. Dalam konteks pembangunan infrastruktur di daerah padat penduduk, risiko yang ditimbulkan oleh getaran terhadap bangunan existing semakin besar. Tadi ini menekankan bahwa getaran akan pemancangan memiliki potensi merusak struktur di sekitar apabila tidak dianalisis dan dikenalkan dengan cepat. Kepadatan dan keterbatasan lahan menyebabkan proyek pembangunan harus dilakukan semakin dekat dengan pembangunan yang sudah ada. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan seperti retak dinding, deformasi, bahkan penurunan kinerja struktur. Oleh karena itu, kemampuan memprediksi tingkat getaran menjadi sangat penting agar dampak merugikan bisa diminimalisir. Selain itu, metode konvensional dalam memprediksi getaran diketahui masih memiliki keterbatasan terkait akurasi. Dalam penelitian ini, analisis numerik menggunakan software fluktuasi dua dimensi dinamik dan verifikasi lapangan memberikan peningkatan keandalan dalam memodelkan perambatan gelombang pada tanah. Hasil akhir studi merupakan prediksi particle velocity (PPV) menjadi kontribusi yang sangat signifikan. Hal ini membantu engineer dalam melakukan estimasi cepat dan akurat terhadap risiko getaran pada jarak tertentu dari titik pemancangan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam dunia kontribusi nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar fisika. Konsep dasar fisika yang dipakai di sini ada 3, yaitu persamaan dinamika struktur. Yang dimaksud persamaan ini fundamental menyatakan hubungan antara massa, redaman, kekakuan, perpindahan, percepatan, dan gaya. Persamaan tersebut menggambarkan bagaimana tanah merespon beban dinamis yang berubah terhadap waktu. Seperti pukulan hammer pada tiang pancang, konsep ini merupakan dasar dalam analisis getaran dan telah diterapkan menggunakan metode elemen hingga finite element method. Gelombang yang kedua yaitu gelombang elastik dalam medium tanah. Tanah mentransmisikan energi getaran melalui berbagai jenis gelombang. Adapun yang pertama itu gelombang primer, gelombang kompresi dengan kecepatan tinggi. Gelombang sekunder, gelombang geser yang lebih lambat daripada gelombang sebelum primer. Yang ketiga ada itu relic wave, gelombang permukaan yang membawa energi terbesar pada permukaan tanah. Dalam dokumen disebutkan bahwa 67% energi getaran ditransmisikan melalui gelombang relic, menjadikannya faktor utama yang diperhitungkan dalam analisis dampak getaran. Yang ketiga itu ada redaman pada medium tanah. Tanah mengalami 2 jenis redaman. Yang pertama itu material damping, energi hilang karena gesekan antar partikel tanah. Yang kedua, geometric damping, amplitude berkurang karena penyebaran gelombang ke area yang semakin luas. Kedua redaman ini menentukan seberapa jauh getaran dan perancang akan dirasakan dan seberapa besar amplitudo yang tersisa pada jarak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan dengan kasus ini dengan teknik sipil. Dan teknik sipil memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keselamatan bangunan yang berada di sekitar lokasi konstruksi dengan menggunakan nilai ppf. Seseorang engineer dapat menentukan apakah getaran yang terjadi masih dalam batas aman atau sudah memasuki zona berbahaya bagi struktur bangunan. Perencanaan dan pengendalian modern perencanaan. Modern perencanaan harus direncanakan dengan pemeringkatan jarak dari bangunan, jenis dan energi hemat, kondisi tanah yang mendasari, serta kebutuhan monitoris getaran. Studi ini menyediakan referensi kuantitatif untuk membantu keputusan tersebut. Pemahaman mengenai bagaimana getaran merambat pada tanah dan bagaimana merespon energi dinamis sangat penting untuk desain fondasi, analisis kestabilan tanah, desain struktur atas, mitigasi terhadap resonansi. Studi kasus dilakukan pada area pertambangan. PT Profesi menunjukkan relevansi penelitian di dalam proyek jalur kereta api, demak dan pelabuhan, fondasi jembatan, fasilitas industri, struktur mesin bergetar tinggi. Dan bakal dilanjutin sama teman saya, Todo. Saran dan kesimpulan yang dapat kami berikan melalui studi kasus yang kami ambil yaitu yang pertama, PPV merupakan parameter paling representatif untuk menilai potensi kerusakan akibat getaran tanah dari pemancangan. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa PPV memiliki hubungan erat dengan kekakuan tanah. Semakin kaku tanah, semakin besar PPV yang dihasilkan. Yang ketiga, kedalaman tiang juga mempengaruhi PPV, di mana PPV cenderung menurun saat kedalaman pemancangan semakin besar. Yang keempat, hasil analisis numerik klasis 2D terbukti mendekati hasil pengukuran lapangan, sehingga metode ini layak digunakan sebagai alat prediksi yang akurat. Yang kelima, grafik PVV yang disajikan dalam penelitian dapat berfungsi sebagai panduan awal bagi engineer dalam memprediksi dampak getaran pada lokasi konstruksi. Adapun saran yang kami berikan pada studi kasus ini yaitu, satu, analisis di masa depan sebaiknya menggunakan model tanah yang lebih kompleks, seperti hardening soil model untuk meningkatkan akurasi. Yang kedua, slip antara tanah dan fondasi perlu dimasukkan dalam simulasi karena berpengaruh pada mekanisme perambatan gelombang. Yang ketiga, penelitian lanjutan perlu dilakukan pada berbagai jenis tanah seperti pasir, lanau, dan tanah campuran. Yang keempat, perlu dilakukan lebih banyak pengukuran lapangan dari berbagai lokasi untuk menghasilkan grafik PVV yang lebih universal. Yang terakhir, monitoring getaran selama konstruksi harus dilakukan menggunakan alat terkalibrasi untuk memastikan keselamatan bangunan sekitar. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang sudah kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.